Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Wah, kelihatannya kayak ada yang masih ngantuk, ada yang udah siap untuk belajar. Ya, yang masih ngantuk, ibu persilahkan ke toilet dulu buat cuci muka ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah ya kalau sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat benar-benar manfaat. Untuk ketua kelasnya siapa? Reza. Oke Reza, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Amin. Terima kasih Reza. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Bentar ya. Nanti yang namanya dipanggil bisa jawab dengan suara yang penuh semangat ya. Ibu pengen tahu nih, kalian hari ini udah siap belum? Seberapa semangat sih kalian mau belajar hari ini? Oke. Ibu mulai dari absen yang pertama, Ahmad, Adin, Aya. Oke. Wah, udah pada semangat banget nih Ibu lihat-lihat ya. Apalagi pas dipanggil sangat antusias banget. Adin hadir, kata ya. Oke, kalau dirasa udah siap, mari kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali di pembelajaran minggu sebelumnya. Siapa kira-kira yang masih ingat? Kita minggu kemarin belajar apa? Betul sekali, kita sudah membahas tentang struktur data stack atau tumpukan. Kira-kira masih ingat prinsip kerjanya? Ya, last in first out atau LIFO. Jadi yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Contohnya seperti? Benar sekali, tumpukan piring atau fitur undo pada aplikasi. Jadi nanti piring yang terakhir ditaruh itulah yang pertama diambil. Wah, sepertinya pinter-pinter banget ya murid Ibu hari ini. Udah pada semangat dan siap sekali ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, gimana kalau misal sistem stack tadi itu diterapkan pada antrian di kantin? Pasti kalian pernah ya antri di kantin untuk beli makan. Ya, kira-kira adil atau enggak kalau yang datang terakhir malah dapat makan lebih dulu? Gak adil kan? Pasti kalian protes kan? Pasti di kantin akan terjadi kekacauan. Entah itu ribut, entah itu berantem atau apapun, pasti akan terjadi kekacauan. Nah, untuk kondisi seperti itulah kita membutuhkan konsep struktur data yang berbeda. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari struktur data yang bernama queue atau antrian. Jadi queue ini memiliki prinsip yang berkebalikan dari stack. Kalau stack tadi itu LIFO, yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu, sedangkan queue itu memiliki prinsip FIFO yang kepanjangannya itu first in first out. Jadi bedanya di huruf depannya ya, LIFO last in, kalau FIFO first in. Jadi yang pertama masuk akan keluar pertama juga, seperti itu. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti kalian tidak hanya cuma paham pengertian queue aja, tidak hanya paham tentang prinsip FIFO aja, tapi juga mengerti bagaimana cara data ditambahkan dan dikeluarkan dari antrian. Terus Ibu juga berharap kalian mampu menghubungkan nih antara konsep queue dengan kejadian-kejadian di sekitar kalian, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem komputer. Dan nanti kalian akan mencoba menerapkan konsep queue secara langsung lewat aktivitas sederhana yang sudah Ibu siapkan. Bu, aktivitasnya apa? Nah, itu rahasia ya. Jadi, anak-anakku sekalian, nanti di tengah pembelajaran dimohon jangan izin ke toilet terus tiba-tiba ke kantin ya. Nanti kalian akan ketinggalan di bagian seru di pembelajaran kali ini. Soalnya kali ini spesial banget. Nanti ada kegiatan yang seru. Oke?
Kalau sudah siap, yuk kita langsung lanjut ke materi struktur data Q. Sebentar Ibu siapkan untuk materinya ya. Oke, jadi ini ya materinya, anak-anakku sekalian. Di belakang apa kelihatan teksnya? Oke, kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan aja ya. Oke, tadi kan di awal kita sudah bahas nih bahwa Q itu bekerja dengan prinsip first in, first out. Artinya yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Oke, sekarang kita pertegas lagi ya pengertiannya. Jadi sebenarnya Q ini itu apa sih? Ini bacanya Q ya anak-anakku, bukan kue. Kalau kue nanti makanan loh ya. Jadi bacanya Q atau antrian. Jadi antrian ini tuh merupakan struktur data yang menyusun elemen-elemen dalam urutan linier di mana setiap data itu diperoleh sesuai urutan kedatangannya. Sederhananya, Q ini itu seperti barisan yang punya aturan giliran. Jadi, sebuah data itu tidak bisa loncat atau diproses sembarangan. Semua harus menunggu sesuai urutan masuknya. Nah, dalam sistem komputer, Q ini tuh digunakan supaya prosesnya berjalan tertib dan teratur tanpa saling mendahului. Contohnya apa ya? Kira-kira kalian pernah nggak sih ngeprint dokumen? Pasti pernah dong ya. Namanya kalian juga jurusan komputer ya, RPL, dimana pasti pernah mencetak yang namanya makalah atau dokumen-dokumen lain. Nah, ketika kalian klik nih Ctrl+P terus print, ditekan, kira-kira yang keluar di printernya itu langsung semua halaman atau satu-satu? Oke, satu-satu kan? Dan dokumennya tidak langsung tercetak bersamaan kan? Ya, nah printer ini akan mencetak satu persatu dimulai dari dokumen atau halaman yang pertama dikirim, baru kemudian disusul halaman berikutnya. Jadi bukan dari halaman terakhir ya yang dicetak lebih dulu, melainkan yang pertama masuk ke printer, itulah yang pertama kali keluar. Oke, begitu juga pada sistem server. Jadi data atau permintaan yang masuk lebih awal itu akan diproses lebih dulu, dan permintaan yang masuk belakangan itu harus menunggu. Jadi Q ini akan membantu sistem komputer menjaga urutan proses, menghindari kekacauan data, dan memastikan semua proses itu mendapat giliran yang adil. Nah, selama prinsip FIFO dijalankan, sistem itu bisa bekerja dengan rapi, stabil, dan efisien. Sekarang kita perhatikan visual Q pada slide ini ya. Kira-kira kelihatan? Yang belakang kelihatan aman? Oke, jadi gambar ini itu menunjukkan bagaimana data tersusun dan bergerak di dalam Q. Nah, dalam Q itu hanya ada dua titik penting nih. Ini yang perlu kalian ingat ya. Dua titik pentingnya itu, yang pertama adalah front atau head, artinya depan. Jadi ini tuh merupakan tempat data keluar. Jadi data yang ada di posisi front itu merupakan data yang paling pertama kali masuk dan akan pertama kali dilayani. Sesuai prinsip apa? Betul, sesuai prinsip FIFO. Nah, lihat di gambar, jadi angka 3 itu adalah data yang paling depan. Benar? Ya, selanjutnya yang kedua itu adalah titik back atau rear atau tail atau 3 itu sama ya. Jadi ini tuh merupakan bagian belakang. Jadi ini tuh adalah tempat data masuk. Jadi setiap data itu harus selalu ditambahkan di posisi rear, nggak bisa ditambahkan di posisi front. Soalnya front itu tempat keluarnya data, sedangkan back in itu merupakan tempat masuknya data. Nah, pada gambar angka 8 itu merupakan data yang paling belakang atau disebut dengan back atau rear atau tail. Kita anggap aja itu front dan back aja ya, biar mudah diingat. Kalau front depan, back belakang. Nah, untuk menggerakkan data di Q, kita itu hanya punya dua perintah. Yang pertama, NQ. Jadi NQ ini tuh merupakan proses memasukkan data. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menambahkan data baru ke dalam antrian. Masuk artinya menambahkan data baru ke dalam antrian. Terus cara kerjanya, jadi data baru, misalnya ini angka 9 ya, itu selalu dimasukkan dari belakang. Ingat ya, kalau masuk itu dari belakang atau dari back. Nah, pada gambar ini ditunjukin panah NV itu mengarah ke angka 8, dan angka 9 itu nanti akan masuk ke belakangnya angka 8. Nah, jadi yang di gambar sebelumnya itu rear-nya itu merupakan, back-nya itu merupakan angka 8, terus kalau misal angka 9-nya masuk, jadi back-nya itu merupakan angka 9. Oke. Nah, yang kedua
itu adalah DQ. DQ itu merupakan proses mengeluarkan, jadi merupakan proses untuk menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu data selalu dikeluarkan dari depan, front. Ingat ya, kalau front itu tempat ke luar. Jadi data yang dikeluarkan adalah data yang paling lama mengantri. Itu. Nah, ini pada gambar angka 2 yang di depan itu nanti akan dikeluarkan nih melalui operasi DQ. Nah, setelah 2 keluar, angka 3 akan otomatis menjadi front yang baru. Sekarang kita masuk ke jenis Q yang paling dasar ya, yaitu simple FIFO Q. Nah, sesuai namanya, simple artinya tidak ada aturan tambahan, dan tidak ada prioritas khusus, dan tidak ada perlakuan istimewa pada data yang mengantri. Jadi tetap berpegang pada satu prinsip, yaitu apa? Benar, FIFO Q. Jadi simple FIFO Q ini memiliki satu prinsip mutlak, yaitu first in, first out. Artinya, data yang masuk lebih dulu wajib keluar lebih dulu, tidak peduli datanya kecil atau besar, penting atau tidak, selama dia datang lebih awal maka akan diproses lebih dulu. Nah, mekanisme kerja simple FIFO Q itu seperti apa? Pada simple FIFO Q itu proses itu hanya boleh terjadi di 2 ujung antrian. Masih ingat 2 proses antrian itu tadi apa? Proses? Oke, lupa ya. Jadi 2 proses antri itu NQ sama D. Nah, baru ingat nih, NQ sama DQ. Nah, kalau NQ itu merupakan proses, benar, menambahkan data dari back. Sedangkan DQ merupakan proses, benar, mengambil data dari atau mengeluarkan data dari front. Nah, setelah simple FIFO Q, kita akan beralih ke tipe kedua, yaitu circular Q. Nah, meskipun simple Q itu sederhana ya, paling dasar dan adil banget, yaitu punya satu kelemahan nih, yaitu pemborosan tempat atau memori. Nah, kita ambil contoh misal antri di kantin. Jadi kalau misal kita antri di kantin, setelah orang di depan dilayani, itu nanti antrian belakangnya bakal maju semua dong, ya kan? Bakal maju semua untuk mengisi kekosongan di depannya. Nah, dalam sistem komputer, proses maju semua ini itu disebut menggeser elemen, dan ini memakan waktu dan energi. Yang lebih marah, bahkan slot depan atau slot memori yang ditinggalkan oleh data yang sudah keluar tadi itu seringkali tidak bisa digunakan lagi ya, meskipun antrian sudah kosong di belakang. Nah, itu tuh akan membuat memori terbuang. Nah, circular queue ini hadir untuk mengatasi masalah ini. Jadi sesuai namanya, circular queue ini adalah antrian yang posisinya dibuat melingkar ya. Jadi circular, melingkar. Anggap aja antrian ini itu sebuah gelang melingkar ya, atau donat deh. Donat biar kalian makin lapar ini. Ya, jadi ujung belakang atau back itu akan bertemu dengan ujung depan atau front. Jadi dia kan melingkar kan, jadinya depan sama belakang ini saling terhubung. Nah, jika antriannya sudah penuh nih sampai ke ujung dan data di depan sudah keluar, maka data baru itu bisa langsung masuk ke slot kosong yang ada di awal tadi. Jadi yang bergerak itu bukan datanya, tapi lingkarannya itu yang bergerak. Nah, dengan kata lain, setelah elemen terakhir itu akan kembali ke posisi awal. Nah, keunggulannya itu apa sih? Jadi keunggulan circular queue ini sangat efisien karena yang pertama, memanfaatkan ruang optimal. Jadi tidak ada memori yang terbuang percuma. Karena semua slot di dalam lingkaran kan bisa digunakan berulang-ulang kali kan. Nah, itu akan memanfaatkan ruang dengan optimal. Kemudian tidak perlu geser seperti yang tadi Ibu jelasin. Jadi ketika ada data keluar itu data lain tidak perlu digeser, hanya penunjuk front dan back-nya aja yang berputar. Kayak gitu ya. Setelah kita membahas simple queue dan circular queue yang sangat ketat menerapkan prinsip FIFO, sekarang kita akan masuk ke tipe queue yang punya pengecualian khusus nih. Jadi queue ini itu melanggar prinsip FIFO. Oke, ternyata ada ya queue yang melanggar prinsip. Nah, namanya itu apa? Priority queue. Nah, priority queue ini adalah antrian di mana setiap data atau elemen itu memiliki tingkat prioritas. Sesuai namanya ya, prioritas. Jadi queue itu melanggar FIFO. Di sini prinsip FIFO itu first in first out bisa dikesampingkan dengan adanya aturan baru di mana
elemen dengan prioritas tertinggi akan diproses lebih dulu meskipun ia datang belakangan. Nah, mungkin contoh yang paling mudah dipahami itu pada layanan kesehatan ya, seperti UGD. Anda tahu kan UGD itu ya, unit gawat darurat. Nah, kan kalau di UGD kan namanya pasien emergency ya, dengan prioritas tertinggi, misalnya level 1 deh yang paling emergency, itu akan dilayani lebih dulu ya, meskipun pasien ini itu datangnya terakhir, tapi kalau emergency itu akan diambil lebih dulu. Jadi mengesampingkan dong prinsip FIFO, dimana kalau di FIFO itu kan first in first out ya, siapa yang datang akan dilayani lebih dulu, sedangkan di priority queue ini tuh ada prioritasnya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat pada gambar angka 1 itu bisa saja mewakili prioritas tertinggi dan angka 3 ini tuh mewakili prioritas terendah. Nah, walaupun ada banyak angka 3 di depan, angka 1 itu akan keluar lebih dulu nih, karena angka 1 itu merupakan angka prioritas. Nah, jadi intinya priority queue ini tuh urutan keluar tidak ditentukan oleh waktu masuknya, melainkan oleh tingkat kepentingan sebuah data. Oke, baik anak-anak, kita tadi kan sudah membahas tuntas nih semua konsep queue ya, mulai dari pengertian, prinsip FIFO, 4 jenis queue. Nah, sekarang giliran kalian yang merasakan langsung bagaimana konsep queue itu bekerja di dunia nyata, atau setidaknya di dunia game. Yes, kita akan main game yang berjudul Boost Queue Game Simulasi. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian bentuk kelompok ya, yang terdiri dari 2 orang, mungkin bisa teman sebangku aja. Dan kemudian silakan scan QR code di slide ini. Oke, silakan keluarin HP-nya atau apapun, atau tab buat scan QR-nya. Oke, sudah kan ya, udah bisa semua, udah masuk ke gamenya, udah di beranda gamenya. Oke, kalian punya waktu 4 menit ya untuk mencoba simulasi ini, cukup 2 level aja. Kemudian tugas kalian nih, jadi jangan main game doang nih, ada tugasnya nih untuk mengamati baik-baik di mana mobil baru muncul, apakah di belakang atau tiba-tiba langsung ke depan, terus mobil mana nih yang selalu mendapat giliran jalan duluan, terus yang ketiga apa yang terjadi jika kalian salah menekan urutan. Oke, udah siap semuanya? Waktunya dimulai dari sekarang ya, 4 menit ya teman-teman. Oke, waktu sudah habis ya anak-anak, stop dulu gamenya. Gimana? Seru? Atau malah pening, malah pusing? Nah, gak apa-apa, pengalaman kalian bermain game barusan itu merupakan simulasi ya, untuk memahami struktur data queue. Nah, sekarang mari kita analisis nih apa yang kalian rasakan dan lihat di game tadi, dan kita akan menghubungkan dengan istilah-istilah teknis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada diskusi dan analisis. Nah, mari kita jawab sama-sama pertanyaan pada slide ini. Oke, yang pertama, bagaimana urutan mobil atau bus diatur dalam game tadi? Apakah mobil yang datang terakhir bisa langsung maju? Oke, betul sekali. Nah, jadi urutan mobil itu diatur berdasarkan urutan kedatangan mereka di jalur tersebut. Mobil yang duluan sampai dialah yang ada di posisi front dan akan mendapatkan giliran jalan duluan. Inilah prinsip FIFO. Betul. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi kalau urutan mobilnya salah? Ayo, misalnya kalian tadi ada nggak yang sengaja memajukan mobil yang datang terakhir? Iya deh ya. Oke, tepat sekali. Akan terjadi tabrakan atau setidaknya kemacetan total. Jadi mobil di belakang itu akan menghambat mobil di depan dan seluruh sistem antrian akan error atau macet. Nah, ini analogi yang sempurna untuk error akibat pelanggaran FIFO. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem queue menjaga keteraturan tadi? Jadi istilah apa yang kita pakai ketika mobil baru datang ke antrian? Dan istilah apa ketika mobil keluar? Ya, ayo, tadi kita udah bahas loh. Apa operasinya? NQ sama DQ. Oke, benar, kita menggunakan operasi NQ untuk memasukkan mobil baru ke back, dan kita menggunakan operasi DQ untuk mengeluarkan mobil dari front. Nah, dengan dua operasi ini yang bekerja di ujung berbeda, keteraturan antrian selalu terjaga. Oke, pertanyaan terakhir, apa akibat jika prinsip FIFO dilanggar pada sistem
Oke, luar biasa. Kalau misal pelanggaran FIFO dilanggar, maka akibatnya akan terjadi kekacauan. Oke, mantap sekali ya anak-anak pada hari ini, sangat pintar banget dan sangat semangat ya. Masih sama antusiasnya kayak tadi pagi. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi belajar hari ini, Ibu mau mengajak kalian melihat satu kalimat di slide terakhir ini. Ibu bacain ya. Seperti dalam antrian, setiap proses punya gilirannya, tetap tenang, belajar akan sampai pada hasilnya. Nah, ini kalimat ini tuh bukan cuma cocok ya untuk dunia coding, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi belajar itu seperti antrian, tidak instan, perlu urutan. Tapi kalau kita sabar dan konsisten, insya Allah pasti sampai di tujuan. Di banget ya, oke. Oke, kita udah sampai ke penghujung pembelajaran hari ini. Sumpah kalian hari ini keren banget. Anak-anakku sekarang sangat keren. Mulai dari memahami konsep, bermain di simulasi, sampai menganalisis antara itu bener-bener luar biasa banget semangatnya. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri. Oke, sebagai bentuk apresiasi karena kalian hari ini sudah semangat, untuk minggu depan tidak ada tugas ya. Oke, tidak ada tugas, tapi tugas kalian hanya satu, siapkan mental untuk ngoding. Siapin mental aja. Nah, nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek penerapan Q dengan program sederhana. Jadi bukan konsep kayak tadi lagi ya, tapi langsung ke coding. Sudah siap untuk coding? Sudah siap untuk melihat VS Code kalian yang light mode? Enggak ya? Dark mode? Siapa yang light mode? Enggak apa-apa. Oke, jadi cukup ingat kembali aja apa itu FIFO, NQ, DQ, front, back, atau read atau tail ya. Oke, sebelum kita berpisah nih pada hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa agar ilmu yang kita dapat tadi benar-benar bermanfaat. Oke, silahkan Reza dipimpin doanya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.